derajat wa susalatihim subhana hadratihim jami'an karamilatan Allah jami'in min wasana dalam masjid Darut Taqwa wal mu'allimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqifina anha wal musulina anha alladhina yasmaquna bil iman thumma ila hadratihim jami'an Semuanya bersama dengan kedasan masalah derajatihim subhana hadratihim al-habib wa qadir aslam al-habib Abdurrahman aslam al-habib Bakar aslam Qaddasallahu sararahum wa derajat Rasulullah subhanahu hadratihim al-jazadi syailan Rasulullah baruni subhanahu hadratihim Ibrahim subhanahu hadratihi ila arwahiyat mardibatan kita ta'adib Qaddasallahu sararahum wa derajat Rasulullah subhanahu hadratihim ila rahim al-hadrat majlis khususan abaina wa ummatina wa jiddatina jadadina wa masyikhina syaidillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita dalam rangka kita mengkaji ilmu fikih, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan yaitu bab haji. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman untuk kita dan kemudian kita mengamalkannya, dan sebelum kita dipanggil oleh Allah dapat berziarah ke Makkah wa Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salawat tersebut, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan kita semua, baik itu hajat dunia maupun akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul utsma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujuduz zati war rahilati wa takhliyatut tariqi wa imkanul masiri. Yaitu bab selanjutnya ialah menerangkan tentang bab haji. Sebelum membahas dalam tentang bab haji, yaitu pengarang kitab ini menjelaskan bahwasannya
sama seperti halnya kita sholat, yaitu ada syarat wajib dan juga ada rukun. Kami ulangi lagi, syarat wajib atau syarat ialah perkara wajib yang harus dipenuhi sebelum melakukan amaliyah tersebut. Dalam hal ini yaitu sebelum melaksanakan ibadah haji, itu syaratnya apa saja. Jadi sebelum mau berangkat haji itu ada syaratnya dan ini harus dipenuhi. Beda dengan rukun, ini sama-sama wajib, akan tetapi kalau rukun itu perkara yang wajib yang dikerjakan ketika melaksanakan ibadah tersebut atau dalam melaksanakan ibadah tersebut. Cara gampangnya, simpelnya, syarat itu persiapan sebelum kita melakukan ibadah itu. Kalau rukun itu perkara yang wajib yang dilakukan di dalam ibadah tersebut. Wa syaraitu wujubil haji, dan beberapa syarat wajibnya melaksanakan haji. Jadi syaratnya itu sebelum melaksanakan haji, kalau memang kriteria syarat ini sudah terpenuhi, maka nanti hukumnya wajib melaksanakan haji. Diwajibkan melaksanakan haji ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah telah mewajibkan untuk manusia pergi haji atau ke Baitullah, manis tato'a, bagi orang-orang yang mampu, ilaihi sabila, yaitu menuju jalan ke Makkahul Mukarramah. Lah mampu ini nanti artinya ini global, bukan hanya mampu dalam segi finansial, bukan hanya mampu dalam ongkosnya saja, tapi ada syarat yang lain. Wa ahaditsun minha ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wa haditsus sahihain bunyal islamu ala khamsin ila akhirih. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim nomor 1337. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kita, yang mana isi khutbahnya ialah faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju.
wahai umat manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian yaitu haji. Fahajju, maka pergi hajilah. Dan termasuk hadis sahih yaitu yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi agama Islam ini dibangun atas 5 perkara, yaitu yang terkenal dengan rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, dan yang terakhir ialah haji bagi yang mampu. Kalau dibilang mampu secara logika, di duit ya bisa pergi haji, tapi kenyataannya banyak yang punya uang tapi juga belum pergi haji. Banyak juga yang nggak punya uang tapi juga bisa pergi haji. Secara syariat, secara aturan, haji bagi yang mampu. Akan tetapi secara hakikat, haji itu adalah fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibilang untuk orang-orang kaya saja, Pak Wandi juga belum berangkat-berangkat, hilang. Banyak orang yang kaya-kaya tapi juga belum pergi haji. Ada juga yang orangnya pas-pasan, ya kayaknya nggak terlalu mewah, biasa-biasa saja, tapi nyatanya ya bisa pergi haji. Bahkan banyak cerita di Jawa itu pekerjaannya hanya tukang becak, tapi nyatanya ya bisa pergi haji. Ya itulah namanya fadl, anugerah. Bahkan dalam keterangan yang lain, ketika kita di alam ruh dahulu, itu Nabiullah Ibrahim itu memanggil roh tersebut. Jikalau dalam alam ruh itu ketika waktu Nabiullah Ibrahim memanggil terus menyaut atau menjawab di panggilan Nabi Ibrahim, berarti dia bisa pergi haji. Ada juga keterangan seperti itu. Jadi sebelum roh ini ditiupkan ke manusia, yaitu berumur 4 bulan dalam kandungan, roh ini kan dikumpulkan. Nah, ketika waktu itu dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim. Contoh, wagyo, nak nyaut ya berarti munggah kaji, nak nyaut. Dan kita nanan, wagyo, marni. Lah, bahkan ada juga keterangan tergantung berapa kali dia jawab, dan sebanyak itu nanti dia akan pergi haji. Ada juga keterangan seperti itu. Jadi ketika dipanggil kok malah sibuk ngantuk, ya tidak munggah-munggah haji. Ada. Ini mau jual tanah, mau pergi haji ya enggak laku-laku. Dan dipanggil Nabiullah Ibrahim ya paling pas ngantuk. Kalau enggak udah jedul, udah tutup jedul. Ya kapan berangkatnya? Nah itu
ada di dalam keterangan yang lain ada juga keterangan seperti itu. Makanya yang namanya pergi haji itu adalah fardhu. Sama juga halnya dengan iman. Kita nggak pernah memohon kepada Allah, ya Allah jadikan orang saya, yaitu saya yang beriman atau beragama Islam, itu nggak pernah. Tapi ketika Allah, yaitu kita dilahirkan ke dunia, kita sudah beragama Islam. Ini beda, orang-orang kebutuhan khusus beda ya. Saya nggak bicara opa ini. Kalau opa kan sudah panggilan ilahi, sudah beda lagi, itu khusus. Kita bicara sing keramat-keramat gandul ini opa. Nah, sama halnya juga iman. Iman itu nggak bisa diminta. Begitu juga haji. Direwangi antri 10 tahun, 15 tahun. Waya mangkat malah kena corona. Nggak jadi berangkat. Nah, kayak macam seperti ini. Itu kan prediksi manusia. Saya tahun 2020 ini jadwalnya mangkat begini. Ya prediksi manusia. Nah, termasuk nanti masuk pada syarat-syaratnya ini. Nah, seandainya sudah diberi kesempatan ke sana dapat melaksanakan haji, jangan lupa di makam-makam mustajab, di tempat-tempat yang mustajab itu berdoa sesuai apa yang menjadi hajatnya. Di situ ada makam Ibrahim. Ini bukan berarti makomnya atau tempat nguburnya Nabi Ibrahim, itu enggak. Makam Ibrahim ini adalah batu, yang mana batu ini adalah tangga elastis yang mana sebelum dunia ini canggih menggunakan lift katakan atau eskalator kah apakah, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan yaitu kekuasaannya. Jadi batu ini yang dinamakan makam Ibrahim ini bisa naik turun. Batu ini ketika Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah, ketika mau memasang batu yang di atas, batu ini bisa naik. Kalau mau ambil batu lagi, ke bawah lagi, sampai-sampai batu itu ada cap telapakannya Nabiullah Ibrahim. Itu di makam Ibrahim. Terus di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu di samping Ka'bah yang ada pelengkungannya itu, setengah lingkaran itu. Nah, itu Hijr Ismail. Di situ termasuk lagi di bawah talang emas. Jadi Ka'bah itu ada talang emasnya begini. Ini talang emas, kalau hujan itu airnya jadi rebutan ini. Nah, di bawah talang emas ini termasuk berdoa di bawahnya, terus di dalam Hijr Ismail, di makam Ibrahim, itu termasuk tempat-tempat yang mustajab ketika berdoa. Termasuk lagi yaitu makam multazam. Orang kuburan yang multazam lah. Makam multazam itu katakan ini pojokan ini ada Hajar Aswad, di sini ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah di sini. Antara pintu Ka'bah sama pojokan sini Hajar Aswad, inilah dinamakan multazam. Sampeyan kok ngerti Pak? Ya ngerti jengene ning kono kok. Cuma jengene ta urung rono wae. Dilongkas bareng Mbah Wahyu kita ini. Gua ya Pak, ngipi gak piye Pak? Seperti. Jadi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itulah yang namanya multazam.
Yang mana saya masih ingat kiai saya dulu namanya Kiai Haji Syafiq Nasham. Beliau ketika waktu pergi haji, terus pas di Makom Multazam itu beliau berdoa, yang mana doanya, ya Allah, semoga saya bisa haji setiap tahun. Doanya itu. Ternyata alhamdulillah pulang dari pergi haji, tahun berikutnya bisa haji lagi, tahun berikutnya bisa haji lagi. Nah itulah salah satu doa-doa yang di tempat mustajab itu seperti itu. Kok enak ya pergi haji terus? Ya enak pergi haji terus. Termasuk ada lagi saya punya teman orang Jakarta, dia itu punya ladang, yang mana ladang itu tanamannya adalah sawit, daerah Sumatera sana, Lampung kah mana kah. Nah itu ketika ini pergi umroh, waktu itu mau pergi umroh, uangnya itu pas-pasan hanya sekitar 90 juta. 90 juta, terus cukup dia, istrinya, sama mertuanya perempuan, karena mertua laki-lakinya nggak mau. Dia niat ikhlas karena Allah pergi umroh. Nah pas di Makom Multazam juga dia doa semoga diberi kelancaran rezeki, usaha dan sebagainya. Pas di Makom Multazam pulang dari umroh, si penjaga ladang ini tadi lapor sama Pak Saiful namanya, teman saya. Pak, izin kita mau bikin sumur karena di ladang kok nggak ada sumur. Oh iya Pak, bikin saja. Setiap gali dapat 3 meter kandas, nggak dapat air. Terus lapor lagi, Pak, nggak dapat, ini kandas, boleh pindah? Boleh, silakan, sampai dapat. Pindah lagi, dapat 3 meter kandas lagi. Terus pindah lagi, dan ternyata yang ketiga kali itu tembus, bukannya dapat air, ternyata di bawah ladangnya ini adalah batu bara, yang mana waktu itu ladangnya itu dulu belinya itu sekitar 80 juta atau 90 juta, ditawar sama orang itu 1,7 M. Itu kalau memang niat ikhlas ibadah karena Allah, itulah janji Allah. Itu belum seberapa Allah memberikan balasan, itu hanya asar. Asar itu apa? Bekas. Ibaratnya kita bikin kopi ini hanya apa ya? Yaitu asapnya itu saja, bukan balasannya, bukan. Jadi diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda, yang mana mulanya pergi hanya 90 juta, pulang dari umroh dari Makkah diganti oleh Allah 1,7 M waktu itu. Itulah kejadian-kejadian yang mana luar biasa. Termasuk pesan dari kiai saya dari kiainya. Cong itu bahasa panggilan. Le, nang, nak. Kalau kamu pengen cepat pergi haji, belajarlah atau mengajilah bab haji sampai detail. Apa yang terjadi? Yai saya ini
waktu mau berangkat haji itu ya memang tidak disengaja. Kurang 3 bulan itu beliau nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada. Apalagi persiapan uang saja nggak punya, baru lulus dari pondok ngajar paling insentifnya berapa. Tapi dia mengikuti apa yang menjadi arahan gurunya itu tadi, belajar bab haji, belajar. Ternyata sampai pada saatnya dia ini bisa berangkat haji, bukan hanya dia saja, termasuk bapak ibunya berangkat haji tanpa sepeser pun mengeluarkan uang. Karena mengikuti dawuhnya Romo Yai seperti itu. Siapa tahu dengan kita mempelajari bab haji ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk pergi ke Baitullah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya ada berapa? Sab'atu asya'a, yaitu ada 7 perkara. Yang pertama, orang pergi haji syaratnya harus al-islamu, yaitu Islam. Kalau enggak Islam enggak boleh apa, makanya pas Islam dulu, syarat pertama. Yang kedua wal bulughu, yaitu balik. Unyil-unyil, upin-ipin itu enggak boleh pergi haji. Ya boleh, cuman tidak memenuhi syarat wajib karena belum balik. Wal aklu, dan mempunyai akal sehat, tidak kurang. Pergi haji, nah, sampai sana yang mesem ditangkap polisi, malah senyum sendiri. Orangnya ramah kalau ada orang lah, ini sendirian mesem kesambut genderuwo. Wal hurriyatu, dan merdeka, sebagaimana yang sering kami sampaikan, tidak budak. Wa wujuduz zati, ini saya sampaikan syaratnya ini sesuai dengan syariat fikih atau ilmu fikih. Wa wujuduz zati, dan memiliki perbekalan sangu. Lamun tadi ada kejadian mengaji pergi haji enggak mengeluarkan sepeser pun, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang khusus. Nah ini sing reguler, kudune disangu. Enggak disangu ya plongo. Kancane jajan kurma dhek ndelok tok ngeweh. Orang temannya beli air zam-zam malah nanti ngisi air keran malah ya oleh-oleh. Bukan hanya bekal saja, uang, warrahilati, dan memiliki kesempatan, yaitu kendaraan, dalam arti ada kendaraannya. Nah kita mau pergi haji, pelabuhan ditutup, bandara ditutup, lo mau pakai apa? Pakai getek. Nah itu. Dan makanya termasuk kemarin pandemi itu menggugurkan orang untuk pergi haji. Makanya sampai dibatalkan untuk pergi hajinya karena tidak memungkinkan perjalanannya itu. Wa takhlilut tariqi, dan keselamatan dalam perjalanan. Jadi termasuk
kenikmatan tertinggi yang kita miliki di negara kita ini, Kesatuan Republik Indonesia ini adalah yaitu sebuah kedamaian atau ketenangan yang tidak ada konflik, yang mana ketika kita lihat berita atau di media sosial yaitu saling perang, mau ibadah saja nggak bisa, nggak tenang, mau ibadah Allahu Akbar dilempar granat. Nah di Indonesia ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, yang mana yaitu tidak ada kejadian-kejadian seperti itu, keamanan. Jadi wa takhlilut tariqi, yaitu keselamatan dalam perjalanan. Beda dengan ketika kita mau berangkat, ini sudah pasti ini nggak bisa, karena katakan daerah sana itu yang dilewati itu nanti ada konflik, ada perang, contoh. Nah ketika kita lewat di situ kemungkinan kecil untuk selamat. Nah ini gugur kewajibannya, nunggu reda dulu konfliknya baru melaksanakan haji. Bukan hanya jalannya saja yang aman, bukan hanya kendaraannya saja yang ada, akan tetapi syarat yang terakhir ialah wa imkanul masiri, dan memungkinkan melakukan perjalanan. Sudah daftar 15 tahun, pergi ke ladang, kepleset, sentik, mripate merem-melek, diinfus. Lah pas jadwal berangkat haji, nah kayak macam seperti ini tidak memungkinkan di dalam perjalanan, maka gugurlah kewajibannya untuk melaksanakan perjalanan. Makanya manis tato aminkum ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan pergi haji, bukan hanya perjalanannya, termasuk punya bekal untuk perjalanan, kendaraannya ada, terus termasuk keamanannya terjamin, orangnya juga dimungkinkan untuk berangkat. Nah ini semua 7 syarat ini ketika sudah berada dalam orang tersebut, maka wajib untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi orang yang mau berangkat haji. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan dengan kita mengkaji bab haji ini semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memudahkan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah, diberi kesempatan untuk ziarah Makkah wa Madinah, melakukan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan sultanik subhanaka la nus'alaika kama tasnasik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasir al-haqqa bil haqqi wa la siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan fahma wa amalan salihan taqabbala wa rizqan mubarakan thayyiban. Allahumma ij'al wa auladana
وتلاميذنا وأزواجنا وجيرنا جماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادنا الصالحين ومن عباد المرسلين ولا تجعلنا من شر وطن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جناحا آخر إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.